Hai anak-anak semuanya, selamat bergabung di channel Bu Suci. Kali ini Ibu akan membahas terkait soal-soal TKA SMP Bahasa Indonesia. Nah, mendengar kata bahasa Indonesia, pastinya kalian sudah terpikirkan, wah, wacananya pasti panjang ya. Nah, langsung saja kita membahas soal ya. Tetapi sebelumnya, silakan perhatikan terlebih dahulu wacana yang ditampilkan karena wacana ini berkaitan dengan soal-soal yang akan kita bahas nanti. Nah, dalam wacana yang Bu Suci tampilkan adalah wacana cerita rakyat, di mana kalian harus membaca dengan saksama wacana tersebut atau yang ditampilkan sebelum kalian menjawab soal-soal. Setelah kalian membaca wacana tersebut, kita langsung saja membahas soal kali ini ya. Nah, kita akan membahas soal nomor satu. Nah, di sini apa yang dilakukan Malin untuk mengubah nasibnya berdasarkan teks tersebut. Nah, di sini ada 4 pilihan. Yang A, Malin mengembangkan diri dengan rajin belajar. B, Malin ikut bekerja keras bersama ibunya. C. Malin menikahi wanita cantik dan kaya. Dan D. Malin merantau ke negeri seberang. Nah, kalau dilihat dari pilihan ini, nah menurut kalian yang mana nih yang benar? Baik, kita akan kembali ke wacana tadi ya. Sebaiknya kalian dalam menjawab sebuah soal, kalian itu harus membaca sekilas dulu wacana ini. Selanjutnya kalian langsung menuju ke soal. Setelah itu, setelah kalian mendapatkan pertanyaan, barulah kalian kembali lagi ke wacana. Nah, tadi apa yang ditanyakan anak-anak? Terkait apa yang dilakukan Malin untuk mengubah nasibnya berdasarkan teks. Nah, apa kira-kira? Nah, di sini kita lihat dan kita baca kembali ya, berada di paragraf berapa kira-kira? Ya, di sini di paragraf kedua. Nah, di sini kita baca sama-sama ya. Ketika beranjak dewasa, ia merasa iba melihat kondisi ibunya yang setiap hari bekerja keras. Ia pun memutuskan untuk merantau ke negeri seberang. Nah, tadi dalam pilihan tersebut kita melihat ada merantau ke negeri seberang. Coba kita cocokkan kembali. Nah, di sini kita bisa melihat dan memilih yang benar adalah jawaban yang D. Malin merantau ke negeri seberang. Nah, begitu caranya ya, Nana ya. Ketika kalian menjawab satu soal, kalian harus mencocokkan kembali ke dalam wacana. Baik, selanjutnya kita next ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, coba kalian perhatikan apa yang ditanyakan. Nah, jika Malin Kundang tetap memilih tinggal di desa, perubahan apa yang kemungkinan terjadi pada alur cerita? Nah, di sini kalian diajak untuk berpikir bersama ya. Nah, kalau kalian sudah ketahui alur ceritanya di sini bahwa si Malin itu tetap pergi merantau. Ya, tetap pergi merantau ya anak-anak ya. Nah, tapi di sini sebaliknya ditanyakan ketika Malin Kundang itu tetap memilih tinggal di desa, apa yang kemungkinan terjadi? Nah, baik kita perhatikan di wacana. Nah, dalam wacana ini kita bisa baca melalui di paragraf 2. Malin Kundang menjadi anak yang cerdas, rajin, dan bertekad kuat. Nah, ini ya, Ibu mengambil. Nah, ini adalah karakternya si Malin Kundang. Nah, ketika beranjak dewasa, ia merasa iba melihat kondisi ibunya yang setiap hari bekerja keras. Nah, kalau dilihat dari ini bahwa si Malin Kundang itu sebenarnya anak yang sangat baik, sangat perhatian dan bertanggung jawab kepada ibunya, ya, memiliki rasa welas asih. Kalau dilihat dari wacana ini, nah kita kembali lagi ke soal. Nah, berarti
Jika Malin Kundang tetap memilih tinggal di desa, perubahan apa yang kemungkinan terjadi pada alur cerita? Ya bisa jadi di sini kalau menurut ibu, hubungan Malin dengan ibunya akan tetap harmonis ya. Di sini kita jawab yang C. Nah, itu. Coba kita perhatikan kalau yang A, Malin akan tetap dikutuk menjadi batu. Itu sudah tidak mungkin ya, karena si Malin itu kan karakternya sangat baik sekali, pekerja keras, bertanggung jawab, dan suka iba melihat ibunya. Ketika ibunya bekerja keras, pastinya dia tidak akan dikutuk menjadi batu ya. Baik. Nah, berarti jawaban yang nomor dua adalah hubungan Malin dengan ibunya akan tetap harmonis. Nah, di sini soal nomor tiga, mengapa Ibu Malin berdoa agar Tuhan menghukum anak yang tidak mengakuinya sebagai ibu? Nah, adalah tiga jawaban yang tepat. Nah, pilihan yang tepat adalah kalau A, ibu disembunyikan di bawah kapal, itu tidak tercantum di dalam wacana. Ya, yang B, ibu hendak dibuang ke negeri seberang, juga tidak tercantum. Yang dicantumkan atau yang terdapat di dalam wacana adalah ibu diperlakukan dengan kasar. Nah, ini. Terus ibu merasa sangat kecewa, pasti ya. Dan yang terakhir, ibu merasa sangat sedih. Nah, maka itu ya, itu yang menyebabkan kenapa Ibu Simalin berdoa agar Tuhan menghukum anak yang tidak mengakuinya sebagai ibu. Ibu siapa sih yang tidak akan kasar dan kecewa, begitu juga sedih. Nah, itu ya, anak-anak ya. Semoga kalian tidak seperti si Malin Kundang. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini, nah pertanyaannya adalah bagaimana watak Malin berdasarkan teks tersebut sebelum pergi merantau. Nah, watak si Malin Kundang itu seperti apa anak-anak? Yang pertama, coba kita perhatikan ini ya. Pernyataannya sesuai apa tidak sesuai. Malin adalah anak yang cerdas dalam berpikir. Nah, menurut kalian sesuai apa tidak? Ayo kita cek ke wacana. Malin adalah anak yang cerdas dalam berpikir. Kalian menemukan tidak anak-anak di sebelah mana kira-kira di paragraf mana? Nah, kita menemukan di paragraf kedua. Ya, di sini kita menemukan dalam paragraf kedua, Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas, rajin. Nah, ini berarti pernyataannya benar apa tidak? Berarti Malin adalah anak yang cerdas dalam berpikir. Berarti sesuai ya. Kalau sesuai, di sini kita bisa centang sesuai dengan arahan atau sesuai dengan perintah ya dalam soal nomor 4. Selanjutnya, pernyataan yang kedua. Malin adalah anak yang rajin membantu ibunya. Sesuai apa tidak? Iya, betul sekali. Pastinya sesuai ya. Terus selanjutnya, Malin adalah anak yang pemalas sejak kecil. Menurut kalian, sesuai apa tidak? Nah, kita kembali lagi ke wacana. Berarti di sini tidak ada ya yang menunjukkan bahwa si Malin itu anak yang pemalas. Sedangkan di sini itu dia itu si Malin itu anak yang rajin, cerdas, dan bertekad kuat. Bekerja keras ya Nana yang berarti tidak sesuai. Sini kita centang yang tidak sesuai. Nah, itu ini. Oke, selanjutnya yang terakhir. Malin adalah anak yang keras kepala terhadap nasihat ibunya. Nah, menurut kalian si Malin itu keras kepala tidak? Coba kita perhatikan di wacana ya. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas, rajin dan bertekad kuat. Ketika beranjak dewasa, ia merasa iba melihat kondisi ibunya yang setiap hari bekerja keras. Ia pun memutuskan untuk merantau ke negeri seberang demi mengubah nasib dan membahagiakan ibunya kelak.
Nah, dengan berat hati, sang ibu melepas kepergian anak sematawayangnya. Sang ibu berpesan agar Malin tidak melupakan dirinya. Bagaimana anak-anak? Tidak sesuai. Ya, sebenarnya si Malin itu anak yang penurut. Ya, penurut dia itu penurut, tetap ketika dia merantau, barulah dia lupa diri. Berarti di sini yang keempat, pernyataan pertama sesuai, pernyataan kedua sesuai, pernyataan ketiga tidak sesuai, dan pernyataan keempat tidak sesuai. Ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah sesuai pernyataan atau di setiap pernyataan. Pernyataan pertama, Malin Kundang hidup bersama ayah dan ibunya di desa nelayan. Benar apa salah? Di sini sudah kelihatan sekali ya bahwa si Malin Kundang itu hanya hidup bersama ibunya. Berarti salah. Selanjutnya pernyataan kedua. Ibu Malin membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Benar apa salah? Nah, kalian pasti masih ingat kan wacana yang sudah dibaca? Dan ibunya itu sangat sayang kepada Malin. Ketika dia merantau pun, si ibu dengan berat hati melepaskan si Malin. Berarti jawabannya apa anak-anak? Benar ya. Kita centang. Benar. Selanjutnya pernyataan ketiga. Malin memutuskan merantau untuk mengubah nasib keluarganya. Nah, tadi kita sudah baca sama-sama dalam wacana tersebut bahwa si Malin ini ingin merubah nasibnya dengan cara merantau ke negeri seberang. Berarti benar ya. Oke. Terakhir, pernyataan terakhir. Selama merantau, Malin sering mengirim kabar kepada ibunya. Nah, menurut kalian benar apa tidak si Malin itu sering memberikan kabar terhadap ibunya? Nah, coba kalau yang lupa, kita kembali ke wacana. Nah, ini ada di paragraf ketiga. Di paragraf ketiga, coba kita perhatikan. Tahun demi tahun Malin tidak pernah memberi kabar ya. Berarti si Malin itu tidak pernah memberikan kabar. Oke. Berarti jawaban pernyataan yang benar adalah selama merantau Malin sering mengirim kabar kepada ibunya, ternyata itu salah. Oke, begitu nanti kan anak kalau kalian menjawab soal-soal TKA, kalian harus mencari jawabannya di wacana ya. Berarti apa? Kuncinya kalian harus berliterasi. Oke, anak-anak, demikian pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak dalam menghadapi PKA. Semoga sukses. Salam sehat dan bahagia dari Bu Suci. Terima kasih.